Ini ada satu kisah, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Ada seorang istri yang selalu mengeluh karena suaminya kurang perhatian. Suaminya asik sibuk dengan dunianya sendiri, dengan kerjaannya, sehingga si istri merasa kurang diperhatikan, kurang disayang, kurang dimanja, kurang waktu untuk dirinya. Lantas si istri ini mengeluh, "Mengapa kamu selalu sibuk dengan duniamu, selalu sibuk dengan pekerjaanmu? Mengapa tidak ada waktu untukku?" Karena si suami ini lagi sibuk-sibuknya dengan usahanya, sehingga pergi pagi, pulang sore, kadang pulang malam. Jadi si istri ini merasa kurang diperhatikan. Dia menuntut haknya untuk disayang, untuk dimanja, untuk diperhatikan, ya. Pada si suami ini, dia mati-matian berusaha, dia mati-matian bekerja, ya, untuk keluarganya, untuk istrinya juga, bukan untuk siapa-siapa. Karena istrinya sudah mengeluh seperti itu, lantas si suami ini juga berkata, "Karena kamu menuntut hakmu diperhatikan, menuntut hakmu agar ada waktu untukmu, oleh karena itu besok aku akan cuti, aku tidak kerja. Aku akan seharian bersamamu, bermanja-manja denganmu." Lantas si istri bertanya, "Bagaimana mungkin, kan kamu lagi sibuk? Aku akan usahakan aku tetap di rumah, gak kemana-mana, dan aku akan tinggalkan pekerjaanku sejenak demi kamu, karena kamu minta diperhatikan." Rupanya si suami ini adalah seorang yang soleh, yang punya hubungan dekat dengan Allah. Dan di situ terjadilah suatu peristiwa karomah Allah, ya. Turun karomah Allah. Apa yang terjadi? Keesokan harinya si istrinya itu jatuh sakit, tak berdaya, tergeletak saja di tempat tidur. Dan 1 hari penuh itu suaminya memperhatikannya, melayaninya, memanjakannya. Tetapi tetap si istri ini mengeluh. Lantas mereka bermanja-manja, dipeluklah istrinya yang sedang terbaring di tempat tidur. Si suami itu berkata, "Kemarin kamu bilang aku kurang perhatian, dan hari ini aku perhatian. Waktuku hanya untuk kamu. Ku tinggalkan semua pekerjaanku, dan kita sekarang bermanja-manjaan. Mengapa engkau tidak bahagia?" Ternyata si istri susahnya berbeda. Yang kemarin dia susah karena suaminya kurang perhatian, dan hari ini susah karena dia jatuh sakit. Dan dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Lalu si suami itu berkata lagi, "Sebenarnya aku sudah tahu engkau hari ini akan sakit. Makanya semalam aku berkata, aku akan cuti. Aku tidak kerja dan aku akan ada waktu untukmu. Dan permintaanmu sudah dikabulkan Allah. Hari ini kita bermesraan, bermanja-manja. Kita selalu berduaan. Dan kamu juga tetap tidak tenang, tidak bahagia. Sekarang seandainya bisa dipilih, kamu mau pilih yang mana? Aku cuek, sibuk dengan kerjaan, tetapi kamu sehat, atau aku bermanjaan denganmu tetapi engkau sakit?" Lantas si istri juga menyadari kesalahannya. Disitulah penyebabnya ketika kita mengeluh, ya. Yang pertama mengeluh, yang kedua terlalu banyak permintaan. Di Al-Quran sudah ada ayatnya. Bisa jadi sesuatu yang engkau senangi padahal buruk bagimu.
dan bisa jadi sesuatu yang engkau benci padahal baik bagimu. Ya. Jadi dari peristiwa ini kita harus ambil pelajaran, ambil hikmahnya, berhati-hati dalam berkeinginan, berhati-hati dalam menuntut, aku maunya begini, aku maunya begitu. Jangan sampai ketika Allah kabulkan tapi engkau tidak bahagia. Ya. Si istri tadi juga lalu berkata, kalau tahu bakal dimanja tapi aku tergeletak begini, gak mau aku minta dimanja. Menyesal dia. Ya. Akhirnya dia tahu letak kesalahannya, dia istighfar, dia tobat, dia mohon ampun kepada Allah. Allah hanya memberi sakit cuma 1 hari. Keesokan harinya dia sembuh normal lagi seperti sedia kala. Jadi dari kisah ini ya bisa kita ambil pelajaran. Hikmah yang kita baca yang pertama adalah berhati-hatilah dengan ucapan orang soleh. Ucapan orang soleh itu memiliki karomah. Ya. Si istri banyak menuntut, si istri tidak mau mengerti, si istri banyak mengeluh. Akhirnya dia iakan, oke, besok aku akan memperhatikanmu. Tetapi dikasih sakit. Ya. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua yang kita bisa baca adalah berhati-hati dalam berkeinginan, berhati-hati dalam mengeluh, berhati-hati dalam menuntut. Hidup ini gak boleh banyak menuntut. Harus ini, harus begitu, harus dapat ini, harus dapat itu. Nanti kalau Allah berikan, lain ceritanya. Tetap dikabulkan Allah keinginan kita, tapi kita gak bahagia. Ya. Jadi mudah-mudahan dari kisah seorang istri dan suami tadi bisa kita ambil pelajaran bersama. Jangan sampai ayat Allah itu kena sama kita. Suka sesuatu padahal buruk bagi kita, benci sesuatu padahal baik bagi kita, tapi hanya kita saja nggak paham. Ya, mudah-mudahan bisa jadi renungan lah.